Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 praktikum mineralogi akan menjelaskan mengenai 7 sistem kristal dalam kristalografi. Sebelumnya, apa itu sistem kristal? Sistem kristal adalah sifat internal kristal yang memiliki dimensi dan simetri tertentu. Kristal dengan unsur simetri yang sama umumnya memiliki kenampakan dan sifat optik yang sama. Oleh karena itu, penentuan unsur simetri dalam suatu kristal akan mempermudah klasifikasi dan identifikasi mineral. Terdapat 7 sistem kristal yang masing-masing akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem isometrik. Sistem ini juga biasa disebut sebagai sistem reguler atau biasa dapat dikenal juga dengan sebutan sistem kristal kubik atau kubus. Jumlah sumbu kristal ada 3 dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya, dengan perbandingan panjang yang sama untuk masing-masing sumbunya. Sistem isometrik adalah sistem kristal yang paling simetri dalam ruang 3 dimensi. Sistem ini sama panjang dan sama sudut potong satu sama lainnya. Aksial rasio yang terdapat pada sistem isometrik ini ialah sudut A sama dengan sudut B dan sama dengan sudut C, di mana masing-masing sudut membentuk 90 derajat atau tegak lurus. Sistem kristal isometrik atau kubik dibagi menjadi 5 subkelas berdasarkan jumlah sumbu simetri lipatnya, yakni ada tetratoidal, diploidal, geroidal, hekstetrahedral, dan juga heksoktahedral. Nah, untuk contoh mineral dalam sistem isometrik sendiri ada pirit dan juga fluorit. Fluorit termasuk dalam sistem isometrik dengan subkelas heksoktahedral yang mempunyai notasi Harman-Mauguin 4/m, 3 bar, 2/m. Dan untuk pirit termasuk ke dalam sistem isometrik dengan subkelas diploidal yang mempunyai notasi Harman-Mauguin 2/m, 3 bar. Untuk contoh mineral lain dalam sistem isometrik sendiri ada halit, galena, emas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tetragonal. Sama dengan sistem isometrik, sistem kristal ini memiliki 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus. Sumbu A dan sumbu B memiliki satuan panjang yang sama, sedangkan sumbu C berlainan. Terkadang sumbu C itu lebih panjang atau lebih pendek, tetapi pada umumnya sumbu C itu adalah lebih panjang. Tetragonal ini memiliki panjang sumbu A yang sama dengan panjang sumbu B tetapi tidak sama dengan sumbu C. Memiliki sudut yang tegak lurus satu sama lainnya yaitu 90 derajat. Bidang cerminnya sebanyak 5. Pada sumbu C dan bidang ini memiliki sumbu rotasi 4 sebanyak 1 set. Sumbu rotasi pada sumbu A, sumbu B, dan di antara sumbu A dan sumbu B. Maka memiliki sumbu rotasi 2 sebanyak 4. Selanjutnya pada sistem tetragonal ini memiliki 7 kelas kristal. Yang pertama ada kelas kristal piramid, dipiramid, bisfenoid, lalu ada trapezoidal, ditetragonal piramid, stalenoidal, dan yang terakhir ada ditetragonal dipiramid. Untuk contoh mineralnya sendiri pada sistem kristal tetragonal ini ada dari contoh mineral rutil, mineral zirkon, dan mineral kalkopirit. Sistem kristal yang selanjutnya adalah sistem kristal heksagonal. Di sini, sistem kristal heksagonal memiliki 4 sumbu kristal di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Nah, sumbu A, B, dan D ini membentuk sudut sebesar 120 derajat terhadap satu sama lain. Dia juga memiliki panjang masing-masing yang sama, sedangkan panjang C berbeda dan umumnya lebih panjang daripada sumbu A, B, dan D. Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal heksagonal memiliki aksial ratio atau perbandingan sumbu, yaitu A sama dengan B sama dengan D yang tidak sama dengan C, yang artinya panjang sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu D, tetapi tidak sama dengan sumbu C. Juga memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta, yaitu 90 derajat, sedangkan sudut kristalografi gamma 120 derajat, yang berarti sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Nah, jadi sistem heksagonal dibagi menjadi 7. Yang pertama ada heksagonal piramid, yang kedua ada heksagonal bipiramid, yang ketiga ada diheksagonal piramid, yang keempat ada diheksagonal bipiramid, yang kelima ada trigonal bipiramid, yang keenam ada di trigonal bipiramid, dan yang ketujuh ada heksagonal trapezohedral. Beberapa contoh mineral dengan sistem kristal heksagonal ini adalah kuarsa, korundum, hematit, kalsit, dolomit, dan apatit. Sistem kristal trigonal merupakan salah satu sistem kristal dari 7 sistem kristal yang ada. Sistem kristal trigonal memiliki 4 bidang simetri, yang mana
1 bidang simetri utama dan 3 bidang simetri tambahan. Sistem kristal trigonal memiliki perbandingan sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu D, tapi tidak sama dengan sumbu C. Sistem kristal trigonal biasa juga disebut rombohedral. Sistem kristal trigonal dibagi menjadi 5 kelas kristal. Yang pertama, ditrigonal piramidal. Yang kedua, heksagonal skalenohedral. Yang ketiga, trigonal piramidal. Yang keempat, trigonal rombohedral. Dan yang kelima, trigonal trapezohedral. Selanjutnya yaitu mineral-mineral yang terkandung pada sistem kristal trigonal ini. Pada sistem trigonal ini juga terdapat mineral-mineral yang terkandung di dalam sistem trigonal ini. Mineral yang terkandung dalam sistem trigonal ini yaitu ada mineral gratonit, lalu ada mineral turmalin, lalu ada mineral kuarsa, lalu ada mineral sinabar, lalu ada mineral dari kelompok kalsit dan dari kelompok dolomit, dan masih banyak mineral lainnya. Sistem kristal ortobik. Sistem kristal ini sendiri didasarkan pada 3 buah sumbu yang tidak sama semua pada sudut kanan satu sama lain. Sistem ini meliputi kristal yang mempunyai 3 buah sumbu yang tidak sama panjangnya dan kaitannya saling tegak lurus. Nah, untuk perbandingan sudutnya, sistem ortobik ini memiliki perbandingan sudut antara alfa, beta, dan gamanya yaitu sama 90 derajat. Yang berarti ketiga sumbu dari sistem ortobik ini saling tegak lurus satu sama lain. Dan untuk kelas-kelas sistem ortobiknya ada 3, yaitu bisfenoidal, piramidal, dan dipiramidal. Dan untuk makin yang saya buat ini memiliki kelas dipiramidal karena memiliki 3 sumbu simetri lipat 2, 3 bidang simetri, dan memiliki pusat simetri. Selanjutnya, asosiasi mineral dari sistem ortorombik diantaranya yaitu yang pertama, pada kelas bisfenoid terdapat mineral yang umum yaitu mineral epsomit, agiagit, dan carnit. Yang kedua, pada kelas piramid terdapat mineral bismutit, kobaltit, dan natrolit. Dan yang terakhir, pada kelas bipiramid terdapat mineral bismutinit, aragonit, dan sulfur. Kelas bipiramid merupakan kelas simetri dengan jumlah mineral terbesar yang juga mencakup kelompok mineral barit dan masih banyak lagi. Mineral yang saya pegang yaitu mineral malasit yang memiliki sistem kristal monoklin. Sistem kristal monoklin merupakan sistem kristal yang hanya memiliki satu sumbu miring dari ketiga sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus dengan sumbu N tegak lurus dengan sumbu C, dan sumbu C tidak tegak lurus dengan sumbu A. Nah, ketika sumbu tersebut tidak memiliki panjang yang sama, biasanya sumbu C memiliki panjang yang paling panjang, sedangkan sumbu B yang paling pendek. Pada kondisi sebenarnya, sistem monoklin seperti pada malasit ini memiliki perbandingan sumbu, yaitu sumbu A tidak sama dengan sumbu B dan tidak sama dengan sumbu C, yang artinya panjang sumbu-sumbunya tidak ada yang sama panjang atau berbeda satu sama lain. Dan juga memiliki sudut kristalografi, yaitu alfa sama dengan beta, yaitu 90 derajat, tetapi sudut gamma tidak sama dengan 90 derajat, yang artinya pada sistem ini sudut alfa dan sudut beta saling tegak lurus, sedangkan sudut gamma tidak tegak lurus atau miring. Sistem monoklin dibagi menjadi 3 kelas, yang pertama sphenoid, yang kedua doma, dan yang ketiga prisma. Beberapa contoh mineral dengan ancer kristal monoklin ini adalah yang pertama azurit, yang kedua malasit, yang ketiga olemanit, yang keempat gipsum, dan yang terakhir adalah epidot. Yang selanjutnya ada sistem triklin. Sistem triklin ini memiliki 3 sumbu simetri yang dimana satu sumbu antara sumbu yang lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga panjang dari masing-masing sumbu simetri dari sistem triklin ini yang dimana panjangnya itu tidak sama persis seperti sumbu yang lainnya. Jadi misalkan sumbu A memiliki panjang sekitar 30 cm sedangkan sumbu B memiliki panjang sekitar 45 cm. Maka dari itu sudah jelas bahwa sistem kristal tersebut adalah sistem triklin. Pada kondisi sebenarnya, sistem triklin ini memiliki axial ratio atau perbandingan sumbu yang dimana A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, yang berarti panjang sumbu pada sistem triklin ini tidak sama panjang dan tidak saling tegak lurus. Nah, sistem triklin sendiri juga memiliki sudut kristalografi dengan perbandingan alfa sama dengan beta, tidak sama dengan lambda, dan tidak sama dengan 90 derajat. Nah, berarti perbandingan sudut kristalografi pada sistem triklin ini sendiri tidak saling tegak lurus.
Baik, untuk sistem trikling ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu pedial dan pinakoidal. Nah, untuk beberapa contoh mineral sendiri yang menggunakan sistem trikling ini, yaitu ada albit, anorfit, labradorit, kaolinet, dan anortoplas. Sekian penjelasan tentang 7 sistem kristal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.